mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Alhamdulillah. Siap belajar? Ya. Siapa tak hadir hari ini? Jadi, Habib, Bella, Owan. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Kemarin kita anggap kalian sudah paham tentang listrik statis, sekarang listrik dinamis. Nah, kalau listrik statis itu sifatnya cuma sementara. Kenapa sementara kemarin? karena terdapat di lingkungan terdapat CO2. Iya, karena di udara ini ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, ada nanti netral itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk dengan listrik dinamis. Listrik dinamis itu artinya listrik yang mengalir. Artinya apa? Artinya nanti sifatnya itu permanen. Sampai kapan? Ya, sampai saklar dimatikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa yang membuat lampu itu hidup? Tahu lampu? Karena adanya tegangan listrik. Karena ada tegangan listrik. Oke, sekarang tegangan listrik. Nah, tegangan listrik itu kan menghasilkan namanya arus listrik. Betul nggak? Ya. Jadi lampu itu menyala karena ada tegangan listrik. Tegangan listrik menghasilkan arus listrik. Kira-kira, ya, mengapa arus listrik bisa mengalir? Ini ada sebuah muatan, ini juga ada muatan, ya. Ini muatan positifnya 2, negatifnya positifnya 3, negatifnya 2. Di sini ada negatifnya 3, positifnya 2. Kalau ini dihubungkan, mengalir nggak listriknya? Ini A, ini B. Benda ini bermuatan apa nak? Yang A. Ya. Kenapa dia positif? Kenapa dia muatan positif? Benda ini bermuatan apa nak? Negatif. Negatif kenapa? Nanti banyak muatan negatif. Ya. Jadi di sini positifnya lebih besar daripada negatif. Kalau di sini, oke. Kalau dari A ke B, itu yang mengalir adalah muatan positif. Tapi kalau dari B ke A, yang mengalir adalah negatif. Muatan negatif. Jadi sama-sama benar. Bisa mengalir dari A ke B, bisa dari B ke A. Jadi kan yang mengalir dari A ke B itu adalah muatan positif atau proton namanya. Kalau dari B ke A namanya muatan negatif atau elektron. Nah, sekarang pertanyaannya, kan tadi ada arus listrik. Nah, arus listrik. Nah, ini arus listrik ini aliran proton atau aliran elektron. Jadi arus listrik ini sesuai konsep fisika itu mengalir dari A ke B. Kenapa? Karena kuat arus listrik ini yang dihitung adalah aliran dari proton. Ya, aliran dari proton. Jadi kuat arus ini kalau ditanya mengalir dari kemana? Arus listrik mengalir dari mana ke mana? Dari A ke B. Dari A ke B. Kenapa? Karena di A ini muatan positif, di B muatan negatif. Atau di A ini potensialnya tinggi, ini potensial rendah. Jadi arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Paham? Apa? Jadi dia mengalir terus. Oke, sekarang pertanyaan Bapak. Ini kan kalau lampu kita pakai saklar. Anda enggak tahu lampu senter? Tahu Pak? Senter apa ya? Kita dulu tahu. Ya, Apa?
Contoh ya. Ini misalnya di sini pertama 4. Di sini negatifnya 4. Ini bakeran ya. Bakeran. Contohnya bakeran. Ini mengalir dari A ke B. Saat ini mengalir ke sini, tentu ini berkurang. Ini bertambah. Saat ini mengalir ke sini, ini berkurang, ini bertambah. Kalau posisi kayak ini ngalir lagi tidak? Hah? Ngalir atau tidak? Kenapa tidak? Karena ini muatan apa? Muatan apa sekarang? Netral. Ini sudah netral. Kenapa? Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini muatan apa? Netral. Kenapa? Karena jumlah proton sama dengan elektron. Positif sama dengan negatif. Paham ya? Kita harus fisik ya. Masih semangat belajar? Iya. Masih konsentrasi? Kalau Bapak bilang tepuk 1, jawabannya yes. Kalau Bapak bilang tepuk 2, jawabannya oke. Kalau Bapak bilang tepuk 3, jawabannya semangat. Kalau Bapak bilang tepuk 4, jawabannya konsentrasi. Oke, Bapak contohkan. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Paham ya? Oke, kalau salah nyanyi ya. Jangan nyanyi. Yes. Boleh, harus semangat, bukan mati. Oke? Oke, Bapak lagi. Kalau Bapak bilang tepuk 1, jawabannya tepuk 2, tepuk 3, berarti tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 2, tepuk tak. Oke, jangan dulu. Oke ya, ini lapangan dinamis. Oke, sekarang, nah ini isi pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah melalui pembelajaran problem based learning. Problem artinya masalah. Based berdasarkan learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Artinya apa? Nanti ada permasalahan kita akan selesaikan. Tentu permasalahannya adalah kehidupan sehari-hari. Peserta didik, peserta itu kalian dapat menganalisis konsep arus listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, paham ya? Kelompok 1, Nia Maizuni Indah, Sapani, Mispa Ainani Tadrian, Nurul Hafizah Rian. Kelompok 2, Anika Adi Putra, Saripah Rifai Diana Samira, Rizka Stipani, Salsa Adelia, Saripah Siti Nabila. Kelompok 3, Raja Muhammad Sakit, Yuniza Agustina, Anissa, Asti, Penny Febrina. Kelompok 4, Muhammad Abu Bakar, Mariulis, Sakira Nurdian Salma, Muhammad Asrul Amin. Kelompok 5, Putri Natali Handayani, Khairul Azian, Iwan Tania. Dan sekarang kelompok 1 posisinya di sebelah kanan Bapak. Ya. Kelompok 2 di sebelah kiri. Kelompok 3 sana itu. Kelompok 4 di mana, kelompok 5 di tengah-tengah. Ya, silakan. Ya. Oke, program kelompok ini ambil bedanya. Nah, oke, yuk. Nah, ini kita telah masalahnya, nak. Ini ada persoalan gitu ya. Kira-kira bisa nggak
Yahya membeli handphone baru yang memiliki Yahya membeli handphone baru yang memiliki kapasitas baterai 4000 mAh. Kalau kita beli baterai itu, beli handphone itu ada kapasitas baterainya kan? Ada. Kita 4000 mAh. mAh itu singkatan milliampere hour. Hour itu jam. Ya, milliampere hour. Oke. Pada tulisannya hour gitu ya. Pada keadaan kosong, waktu yang dibutuhkan untuk mengecas menggunakan charger yang berada di rumahnya memakan waktu 4 jam hingga penuh. Jadi waktu kosong, HP-nya tadi itu dicas berapa lama sampai penuhnya? 4 jam. Dari mulai kosong ya. Setelah dia mati, target tersebut tertera tulisannya 12 volt DC 1 ampere. Ya, 12 V itu volt, DC itu di situ direct cairan. Direct cairan itu artinya arusnya itu searah. Direct cairan berarti arusnya itu searah. Ya, arusnya searah 1 ampere. Suatu hari ayah meminta ayahnya untuk mengantarkannya ke rumah Adam untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah beberapa saat kemudian, ayah melihat handphone yang tersisa baterainya tinggal 25% saja. Berarti sampai rumah Adam, ngobrol sebentar, ditengok HP-nya tinggal berapa persen? 25%. Khawatir tidak dapat menghubungi ayahnya karena baterainya habis, maka ayahnya meminjam charger Adam untuk mengecas. 1 jam kemudian, Yahya melihat handphone yang dichargernya ternyata depan akan penuh 100%. Paham maksudnya? Kalau pakai charger Adam berarti lebih cepat. Biasanya itu dari 04 jam, ini dari 25% ke 100% cuma 1 jam. Yahya pun bingung, dia itu bingung kan, mengapa baterai handphonenya cepat sekali penuh 100%. Yahya bertanya kepada kalian, bagaimana itu bisa terjadi? Bantu dia jawab ya. Itu menjawab. Cara menjawabnya, kalian lihat LKPD-nya atau LKS yang sudah disediakan. Nampak dia itu? Nah, tengok di sini tugasnya. Rangkaian skema primer. Dah. Lagi. Nah, ini ya. Betul dari sesuai rangkaian. Tadi itu Bapak uji hidup atau tidak. Sekarang kan udah hidup, udah tahu caranya. Tambahkan ampere. Iya, supaya bisa ngukur arus kan. Udah siap kan? Iya, ngapa nyala, ngapa men? Karena arus listriknya mengalir. Kalau tak mengalir kita nyala. Karena jauh-jauh nyala ya sekitar. Ya, arus listrik. Ya, di pasangkan datanya. Nah ini, klik ini.
Ya dari pertanyaannya aja. Apa yang terjadi saat seklar pada rangkaian dihubungkan? Mengapa demikian? Yang terjadi saat seklar dihubungkan menyala. Mengapa demikian? Karena arus listriknya mengalir. Nomor 2. Bagaimanakah hubungan dengan baterai? Hubungan tegangan baterai dengan nyala lampu. Mengapa demikian? Jika semakin besar tegangan baterai, maka semakin terang pula lampunya. Mengapa demikian? Karena adanya perbedaan tegangan pada baterai. 3. Sebuah kawat penghantar diberi arus sebesar 2 ampere. Berapa besar muatan listrik yang mengalir pada kawat tersebut selama 2 jam? Rumusnya I sama dengan T kali I sama dengan 2 dikali 2000. Jawabannya 4000 mAh. 4. Apa saja yang kalian ketahui tentang masalah yang dialami Yahya? Ternyata cas Yahya tegangannya lebih kecil sedangkan cas Adam tegangannya lebih besar. Buatlah surat untuk Yahya yang berisikan tentang solusi yang kalian tawarkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Solusi untuk Yahya: membeli cas yang tegangannya lebih besar untuk mengisi baterai lebih cepat. Buatlah kesimpulan dari kegiatan yang telah kalian lakukan. Ternyata kurangnya tegangan dapat mempengaruhi cepat lambatnya waktu pengecasan atau terang gelapnya lampu. Oke, tepuk tangan bagus ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 ingin menanggapi hasil dari diskusi dari kelompok 4. Nah, menurut kelompok kami dan pendapat saya, dari hasil yang dipaparkan oleh kelompok 4, saya sangat setujui karena dari hasil pengamatan kami menunjukkan hasil yang sama, di mana permasalahan dari Yahya yakni charger, yang di mana chargernya lebih tegangannya lebih kecil daripada charger Adam. Nah, sedangkan untuk mencari suatu kawat dengan cara yang mereka lakukan tadi itu juga efektif, yang dimana mengubahkan dulu ampernya ke miliampere, tidak mengubah jenis jam ke sekon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau kalian lihat ya, berapa spek dari apanya? Dari chargernya? Ya, 12 volt DC 1 ampere. Oke lah ya. Jadi jawabannya udah bagus semua. Tegangan, ingat ya, tegangan untuk arus DC ya, tegangan untuk arus DC itu tetap 12. Tidak boleh ditambah. Kalau kalian dicari kalian pasti tetap 12. Yang bisa ditambah apa? Arusnya nak. Jadi yang ditambah untuk charger itu bukan tegangan, tapi arusnya. Jadi kalau first charger atau charger yang isi cepat itu tengok berapa ampere. Kalau ini kan 1 ampere cuma kan? Nah, jadi dia lambat. Sekarang pertanyaan Bapak, cas Adam itu berapa ampere? Ini berapa ampere? 10 berapa? 4 3 4 nih berapa? 3. Oke, kita buktikan ya. Kita pakai rumus kita. Jadi rumusnya itu jadi rumusnya itu Q sama dengan I dikali dengan T. Ingat ya, di charger Adam kalau dia fullnya kan, kalau punya Yahya itu 4000 ya, 4000 mAh. Kalau tinggal 25% tinggal berapa ribu? Ini kan penuh nih. Kalau tinggal 25% tinggal berapa ribu? Fullnya 4000, 1000 ya, tinggal 1000. Butuh berapa ribu dia supaya 4000 lagi? 3000.
cas Adam itu berapa? 3.000 mAh. Waktu yang dibutuhkan berapa? 1 jam. 1 jam. Berarti ini kita dikali dengan 1. Berapa I-nya? Berarti I-nya sama dengan 3.000 mAh. Ini ampere kan hanya ini dibagi dengan 1 H gitu ya, 1 H. Jadi berapa dapatnya? Harusnya berarti 3.000 mAh. Jadi berapa ya? Berarti harusnya sama dengan 3 ampere. Berarti spek dari apanya itu adalah 12 DC 12 mana? Masuk Bapak? Volt DC berapa ampere? 3 ampere. Ini punya A. Hah? Ya betul, tapi kita harus pakai caranya. Paham nggak? Jadi spek dari charger Adam itu adalah 3 ampere. Biayanya berapa ampere? 1. Mana lebih cepat? 1 atau 3? 3. Paham ya? Oke, bismillah ya. Bapak ingin bertanya kepada Siti Nabila mewakili teman-teman bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini yang sudah dilakukan? Sangat menyenangkan. Ya, Bapak Ida pembelajaran hari ini yang pertama kita telah mempelajari tentang tadi arus listrik. Kenapa arus listrik itu bisa mengalir? Karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan tegangan. Jadi dia mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Bagaimana hubungan baterai dengan nyala lampu? Kalau baterainya kecil, tegangannya berarti nyala lampunya redup. Kalau diperbesar tegangannya, baterainya berarti sedang. Nyalanya jadi sedang. Dibesar lagi terang ya. Jadi permasalahan yang dihadapi Yahya tadi adalah tentang chargernya. Charger punya Yahya berapa? Berapa ampere?